Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Sungai Keru. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka, bertemu dalam pengibasan modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan izin, memberikan sarana dan prasarana sehingga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah mau dan ikut aktif dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pengibasan modul 1.4 diseminasi budaya positif sekolah. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Yulianto, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Sungai Keru, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk kegiatan kita yang pertama, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan doa yang kita bacakan tadi akan dijawab Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apa yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran nanti akan bermanfaat bagi kita, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada murid di kelas masing-masing. Sebelum mulai kegiatan, Pak Ibu, ada sebuah video. Video ini saya ambil dari TikTok, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan sebuah video. Nanti dari video ini kita ambil apa hikmah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu, tadi sudah kita melihat sebuah video. Ada 4 ekor ayam ketika dia menghadapi rintangan, halangan. Ada berbagai cara yang mereka lakukan, tetapi
ayam ini mengetahui bahwasanya tujuan mereka untuk sampai ke tempat tinggal mereka itu mereka sudah tahu. Jadi dari video ini kalau kita asumsikan kita sebagai seorang guru, ketika kita menghadapi suatu katakanlah permasalahan, katakanlah ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita keluar dari zona nyaman kita. Nah, kira-kira posisi Bapak Ibu itu berada di mana? Nah, ini dijawab di dalam hati Bapak Ibu sendiri. Apakah seperti ayam nomor 1? Kalau kita perhatikan ayam nomor 1, ketika ada halangan rintangan ini dia tetap maju. Karena dia tahu tujuan akhirnya harus tercapai. Dia tidak segan-segan masuk ke dalam air. Kemudian ayam yang kedua, ketika dia menghadapi ayam kedua dan ayam ketiga, ketika ada halangan, ya, dia tidak masuk ke dalam halangan di sini atau rintangan di sini, tapi dia dengan kekuatan dia yang ada, kemampuan dia yang ada, langsung tancap gas. Kemudian ayam yang terakhir, nah kalau kita perhatikan, ayam terakhir itu ragu-ragu. Iya, ya, ragu-ragu. Mau nyebrang atau tidak, mau nyebrang atau tidak. Tapi dia tahu bahwasanya tujuan akhir dia itu di depan. Posisi dia akhir itu ada di depan. Nah, kalau kita asumsikan kita kepada guru, ketika ada hal-hal yang katakanlah membutuhkan kita keluar dari zona nyaman, apakah kita seperti yang pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kita lanjutkan ke PPT kita Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat kesepakatan belajar kita. Kesepakatan belajar ini saya ambil dari kesepakatan belajar kita sebelum kegiatan sebelum hari ini. Karena kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan, maka saya ambil kesepakatan belajarnya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan ajukan, angkat tangan, kemudian silakan berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian yang kedua, berpikiran dan terbuka dan saling menghormati. Jadi setiap kali ada pendapat dari rekan, kita hormati. Mau bagus, mau tidak, semuanya harus tetap kita hormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi kita menghormati juga. Kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan kita. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi nanti setelah angkat tangan dipersilahkan, kemudian Bapak Ibu baru boleh mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang kelima, kita semuanya harus berpartisipasi penuh dan aktif. Artinya di sini Bapak Ibu ketika diminta untuk menyampaikan suatu pendapat, diharapkan Bapak Ibu bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Ibu? Hari ini sudah gembira? Sudah? Mana senyumnya? Yes. Terima kasih. Lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, ini ada sebuah foto. Saya rasa dan saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan tokoh ini. Ini merupakan foto tokoh pendidikan nasional. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, betul sekali. Jadi Ki Hajar Dewantara ini sangat terkenal sekali dengan semboyan yang telah beliau keluarkan, yaitu apa? 3 semboyannya. Ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Saya Bapak sudah paham dengan 3 semboyan ini. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik atau seorang guru ini ibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadi tanamannya tumbuh subur. Jadi posisi kita di dalam sekolah itu sebagai seorang petani. Ya, kemudian di situ ada tanaman.
tanaman ini adalah murid kita. Bapak Ibu, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, beliau mengatakan bahwasanya pembelajaran yang terbaik itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita harus fokus kepada murid, harus bisa memahami kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman murid tersebut. Kemudian sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menggunakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Murid takut untuk ke sekolah. Jadi di sini seorang guru, fungsi seorang guru itu membuat murid itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman ketika dia berada di sekolah. Kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter tersebut bisa menjadi kebiasaan yang baik dan bisa menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Sekarang Bapak Ibu, ada pertanyaan. Coba amati sekolah kita. Bagaimana suasana sekolah kita? Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Kemudian yang ketiga, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi kita anut dan yakini selama ini. Nah, jadi dari dua pertanyaan ini, bagaimana suasananya, kemudian bagaimana murid saling interaksi, baik antara murid dengan murid, antara murid dengan guru, antara guru dengan guru, antara guru dengan warga sekolah yang lain. Nah, ada yang mau mencoba mengeluarkan pendapatnya? Bagaimana suasana sekolah kita saat ini? Kondisinya bagaimana? 5S-nya bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang mau coba? Bu Isti? Silakan Bu Isti. Ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan pendapat saya sebagai guru mengenai bagaimana suasana di SMA Negeri 1 Sungai Keru. Menurut saya, kalau dilihat dari suasananya sudah cukup baik dan nyaman, menyenangkan. Kita sudah ada budaya positif yaitu 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kalau saya perhatikan, terutama khususnya setelah adanya guru-guru penggerak di sekolah kita ini, budaya 5S itu sudah terlihat. Jadi anak-anak yang tadinya hanya anak-anak dengan guru saja, tapi sekarang guru dengan guru itu sudah mulai. Kemudian mungkin anak dengan anak yang lain itu masih sedikit, tapi saya rasa dengan berjalannya waktu juga akan tercipta. Mungkin itu saja pendapat saya, Pak. Jadi sudah sangat baik sekali. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tepuk tangan untuk Bu Isti. Jadi menurut Bu Isti, suasana sekolah SMA Negeri 1 Sungai Keru ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian kegiatan 5S sudah berjalan.
eh, jadi interaksi antara murid dengan guru, kemudian guru dengan guru, dan murid dengan murid sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Listi. Selanjutnya, ini gambaran sekolah impian. Setiap orang itu pasti mempunyai impian masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, sekolah juga ada, kita sebagai pengelola sekolah ini pasti punya impian untuk sekolah kita. Yang pertama, bagaimana suasana sekolahnya. Yang kedua, bagaimana sikap gurunya. Yang ketiga, bagaimana tutur kata gurunya. Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya. Yang kelima, bagaimana sikap murid-muridnya. Dan yang terakhir, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda sebagai seorang guru. Nah, tentang gambaran sekolah impian ini kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu setelah melakukan pengamatan terhadap suasana sekolah kita, gambaran apa yang akan ingin kita capai. Ada Bapak Ibu? Bagaimana suasana sekolahnya? Nyaman ya? Sekolahnya nyaman, asri. Untuk menjadi sekolah, katakanlah kalau kita berbicara lebih luas lagi, untuk menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak, saya rasa sekolah kita sudah cukup bagus, sudah bagus ya. Kemudian bagaimana sikap gurunya? Baik ya, gurunya baik-baik, gurunya cantik-cantik, yang laki-laki tampan, kemudian ramah, ya. Setiap kali bertemu saling sapa, saling senyum, ya alhamdulillah. Kemudian bagaimana tutur kata gurunya? Bagus-bagus. Tidak ada mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, kasar, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Juga baik. Ya, siswanya ketika bertemu dengan guru mengucap salam, guru juga membalas. Kemudian ketika mereka bersalaman dengan senang hati, gurunya menerima, tidak ada yang merasa cuek terhadap murid. Kemudian bagaimana sikap muridnya? Baik juga Bapak Ibu ya. Muridnya sudah bersikap dengan baik, dan bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda sebagai guru. Ya, sudah baik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi ini gambaran sekolah impian yang ingin kita capai ini, saya rasa untuk sekolah kita ini sudah baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam budaya positif sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang ada di samping. Ada 6 di situ Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, keenam-enamnya ini harus kita jadikan sebagai budaya di sekolah kita, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan disiplin positif. Tapi sebelum kita lanjutkan ke disiplin positif, kita ice breaking dulu, Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menunjukkan telapak tangan Bapak Ibu kepada saya. Kedua-duanya. Boleh. Tidak jadi masalah. Yang penting nanti saya kelihatan. Iya. Bagus ya. Bersih. Tidak ada yang coret-coretan. Biasanya kalau murid-murid itu banyak coret-coretan di tangan. Kemudian selanjutnya tunjukkan kuku Bapak Ibu. Mana?
Oh ya, kuku. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup. Cukup ya. Iya, bagus kukunya. Tidak ada yang kotor dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, banyak oli. Maklum. Bapak Ibu, dari ice breaking kita tadi, ini sederhana sebenarnya. Ketika saya meminta untuk menunjukkan telapak tangan, kan rata-rata seperti ini. Ya, menunjukkan telapak tangan. Kemudian ketika saya meminta untuk menunjukkan kuku, ya, mutar seperti ini, ya. Harusnya kan seperti ini kan bisa. Ya, dengan begini saja bisa sebenarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada hal yang simple, jangan dipersulit atau diperumit. Itu saja dari ice breaking kita. Disiplin positif berasal dari kata disiplin dan positif. Disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin. Taat. Disiplin, taat, boleh. Teratur secara berkesinambungan seperti yang sampaikan Pak Sultan tadi, ya, terus menerus. Positif artinya ke arah yang lebih baik. Iya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Artinya di situ motivasinya itu berasal dari dalam diri anak, bukan adanya paksaan dari orang lain, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu ya, saling menghormati, kemudian kalau dalam diskusi harus berani, harus bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi harus ada kontrol, Bapak Ibu ya. Contoh disiplin positif di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengenakan seragam sesuai aturan. Yang ketiga, mengikuti upacara. Yang keempat, mengumpulkan tugas tempat waktu. Selanjutnya, tertib dalam mengikuti pelajaran. Mengantri di lingkungan sekolah. Merapikan kelas sebelum pulang. Membuang sampah pada tempatnya. Ini beberapa contoh tentang disiplin positif di sekolah. Dan alhamdulillah untuk contoh-contoh yang ada ini ya di sekolah kita sudah kita lakukan ya, mulai dari datang ke sekolah tepat waktu baik muridnya maupun guru. Kemudian mengenakan seragam sesuai aturan. Kita ada aturan bahwasanya untuk hari Senin Selasa pakaiannya ini, Rabu hari ini pakaian ini, Kamis dan seterusnya. Kemudian mengikuti upacara baik murid maupun guru. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah ini Bapak Ibu perlu perhatikan, ketika kita meminta anak mengumpulkan tugas tepat waktu, kita harus jangan sampai memberikan toleransi. Ya, ketika ada anak yang Pak belum selesai, kalau kita sudah mengatakan dikumpul pada saat ini, selesai tidak selesai harus dikumpul. Karena kalau kita memberikan toleransi, artinya di situ nanti disiplin positifnya itu akan mengendor dan lain sebagainya ya. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi tadi ada dua Bapak Ibu, ada dari dalam anak, ada dari luar. Nah, 3 motivasi perilaku manusia.
ketika anak itu melakukan sesuatu, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak diberikan tugas, ya, ada 3 motivasi ini. Motivasi yang pertama, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya. Ya, tidak ada motivasi. Itu kalau kita perhatikan, motivasi yang pertama ini lebih ke motivasi dari luar. Artinya guru kalau ada anak tidak mengerjakan tugas, dia akan dihukum. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak ini mengerjakan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Ya, contoh, misal pemberian ranking di kelas. Kadang-kadang kalau peringkat 1 sudah, anak-anak, nanti siapa yang peringkat 1 nanti akan Bapak berikan kunci mobil. Nah, ya. Jadi anak di sini dia bekerja maka imbalan. Yang ketiga, tujuan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berasal di dalam anak. Jadi mereka merasa bahwa sini perlu, ya, untuk mereka sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu, bicara masalah keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing. Karena di setiap kelas kita itu ada keyakinan kelasnya masing-masing. Baik antara wali kelas dengan murid-muridnya, baik guru dengan murid. Jadi diharapkan setiap guru itu, setiap mata pelajaran itu mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Sekarang pertanyaannya, apakah satu kelas dengan kelas yang lain itu untuk mata pelajaran yang sama, kesepakatan keyakinan kelasnya itu boleh sama atau tidak? Boleh sama, boleh tidak. Iya, betul. Ya. Jadi boleh sama, boleh disamakan atau boleh juga berbeda. Tidak ada batasan. Kemudian juga, apakah keyakinan kelas ini tidak boleh berubah? Boleh tidak berubah, boleh juga berubah, tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi ketika di pertemuan selanjutnya, oh Ibu ternyata masih ada yang kurang, boleh tidak ditambah? Boleh. Itu Bu ya. Oh Ibu terlalu panjang, boleh tidak dipotong? Jangan terlalu panjang, boleh. Ya. Jadi kesepakatan di sini itu kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kata-katanya itu jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya, sehingga mudah diingat oleh anak. Jadi jangan sampai anak itu katakanlah menghafal, ya. Jadi harus kata-katanya itu bersifat universal, bersifat positif, dan mudah dipahami. Seperti itu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini ada 2. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sama atau tidak? Beda. Di mana bedanya Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas dibentuk antara kolaborasi antara guru dan siswa, betul. Ya, kalau peraturan kelas itu biasanya lebih dominan guru atau wali kelas yang menentukan. Kemudian juga di dalam keyakinan kelas itu tidak ada konsekuensi. Ya,
keyakinan kelas tidak ada konsekuensi. Tetapi kalau peraturan jelas, ada hukuman, katakanlah hukuman dan konsekuensinya. Terlambat 5 menit masuk kelas, hukumannya ngumpul uang 5.000. Kalau keyakinan kelas ada, yang pertama disiplin. Artinya di situ masuk maupun keluar tetap tepat waktu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi. Jadi harus jangan terlalu panjang. Seperti misal kata-katanya disiplin. Ya, disiplin di situ nanti kan penjabarannya sangat luas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, bentuk positif, jangan bentuk negatif. Misal ini yang salah. Keyakinan kelas 1, tidak boleh berbicara ketika guru mengajar. Nah, kata-kata tidak di situ itu menunjukkan kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Dalam keyakinan itu maksimal itu kalau bisa cuma 7 Bapak Ibu ya, maksimal. Kalau bisa, kalaupun perlu ya. Kemudian kelas sebaiknya satu yang dapat diterapkan lingkungan tersebut. Artinya jangan terlalu luas Bapak Ibu ya. Jangan terlalu ibaratnya tak nanti ketika kita buat ini tidak kita terapkan ya. Jadi harus dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian warga ikut kontribusi dalam pembuatan kegiatan dapat ya. Jadi ketika kita mau membuat kelas kan silakan anak-anak menuliskan satu keinginan ya, nanti kita kemudian kita pilih, kita bentuk dalam bentuk keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu. Jadi boleh dalam perjalanan mau diganti mau dikurangi silakan ya. Ini merupakan hak prerogatif ibu dengan murid ibu ya. Kemudian akan menyusun keyakinan kelas. Pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati kelas atau sekolah. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif ya. Tidak boleh tertidur, diubah apa ya menjadi kalimat positifnya ya. Tidak boleh tertidur, berfokus boleh, iya, fokus dalam belajar, terserah Bapak Ibu nanti ya. Kemudian menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kita buat dalam bentuk keyakinan. Kemudian pendalaman keyakinan kelas tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian tinjau ulang dari yang sudah kita sampaikan tadi, yang kita tulis di papan tulis, kemudian tanda tangani bersama. Jadi kalau sudah sepakat, kita tanda tangan. Kemudian ditempel di kelas. Nah, ini contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini lebih ke arah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Misal di sini keyakinan kelas 9C, wali kelasnya Dewi Sartika SPD. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi menurut saya ini agak terlalu panjang ya kata-katanya. Nah, kalau kita lihat yang sebelahnya, ini keyakinan kelas. Yang pertama harus belajar. Yang kedua senang. Senang dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga melakukan tugas. Jadi apapun tugas dilaksanakan. Yang keempat saling menghargai. Kelima, merasa aman. Jadi ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam membuat keyakinan kelas itu tergantung Bapak Ibu. Ya. Jadi dari keyakinan kelas yang ada ini nanti
kita buat dalam bentuk keyakinan sekolah. Ya, jadi kita kumpulkan keyakinan-keyakinan yang ada ini yang kira-kira bisa kita lakukan. Kita buat dalam bentuk keyakinan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Kalau dasar artinya itu mau tidak mau harus terpenuhi. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika anak melakukan sesuatu, pasti ada dasarnya. Apa kira-kira dasarnya? Nah, ini harus kita pahami sebagai seorang guru. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Ketika dia melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kala anak ini Bapak Ibu, ya, kalau mereka ini ketika rasa kasih sayang mereka ini kurang di sekolah, di rumah, kadang-kala mereka ini cenderung mengharapkan di sekolah, ya, ada kegiatan-kegiatan yang tidak pernah lakukan di rumah, tapi ketika di sekolah mereka melakukannya. Kenapa? Karena kalau bahasa kita itu MPO, minta perhatian orang. Ini termasuk salah satunya. Kemudian penguasaan. Kemudian yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Jadi di sini ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi. Kalau bila perlu, ya mereka menjurus ke arah-arah hal-hal yang negatif. Iya. Sekarang ada studi kasus Bapak Ibu. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dilihat, dipandang dari berapa tadi Bapak? 1, 2, 3, kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita lihat dari kebutuhan hidup. Nah, Bapak Ibu, ketika saya yakin kasus seperti ini bukan cuma kasus di sini saja. Ini ada, di lingkungan kita ada. Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba? Kita analisis kasus Ibu Zulaiha ini. Beliau ini sedang bingung menghadapi ulah Tommy. Tommy ini sering meminta bekal sang rekannya. Kira-kira Bapak Ibu, siapa mau mencoba? Yang pertama dari alasan, misal kita lihat dari sisi bertahan hidup terlebih dahulu. Apa kira-kira? Tommy ini kenapa melakukan kegiatan seperti ini? Meminta bekal. Lapar. Apa alasan lapar? Alasannya apa? Kenapa lapar? Yang pertama, ya kebutuhan tidak terpenuhi karena tidak membawa bekal dari rumah. Kenapa tidak membawa bekal? Tidak disiapkan oleh orang tua. Jadi kita harus mencari alasan dasar anak ini, Bapak Ibu ya. Iya betul. Orang tua tidak bisa menyiapkan bekal karena kebetulan mungkin orang tuanya itu berada di luar ya, bekerjanya di luar, dan si anak ini mungkin tinggal sendirian. Jadi ini harus kita gali dari si anak. Jangan kita menyalahkan anak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kita gali. Kenapa dia melakukan katakanlah kejahatan di sini ya, perlakuan seperti perlakuan yang negatif ini.
Kita lihat Bapak Ibu ya, jawaban Bapak Ibu benar atau tidaknya. Ini kan berdasarkan studi kasus Bapak Ibu ya. Yang pertama, karena ia lapar, betul. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya. Kalau dia tidak makan, pasti pingsan. Kalau pingsan lamaan, mati. Jadi mau tidak mau, si Tommy ini maksa dengan kawannya untuk bertahan hidup. Kira-kira bisa diterima ini Bapak Ibu? Bisa ya? Tapi ini negatif ya? Iya. Mau ya, yang namanya negatif itu hal-hal yang negatif itu tidak bisa kita terima. Alasan Tommy untuk bertahan hidup memang benar, tapi cara dia memaksa itu yang salah. Ya, mungkin nanti kita cari solusi. Iya, ya. Kita minta dengan anak-anak besok, anak-anak kita tahu kan, bila perlu kita ceritakan masalah si Tommy ini kepada rekan-rekannya. Ya, tapi lihat situasi juga. Kalau, nah ya, kalau dia malu, ya takutnya malu nanti ya. Iya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang membawa makanan lebih, marilah kita sisihkan untuk Tommy seperti itu. Sehingga nanti apa? Kegiatan perlakuan Tommy yang negatif ini lama-kelamaan akan hilang. Kemudian yang kedua berdasarkan kasih sayang dan rasa terima kasih. Alasan Tommy karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, MPO tadi minta perhatian orang. Jadi dia senang kalau dia perhatikan. Tapi caranya yang salah. Seharusnya kalau mau diperhatikan oleh orang lain itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Misal ketika ada diminta guru untuk maju, ya ada pertanyaan, si Tommy harusnya maju. Ya, jadi nanti bisa rekan-rekannya mengenal Tommy, memperhatikan Tommy. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi di sini akar permasalahannya tadi kurang rasa kasih sayang dari orang tua. Ya, itu alasan si Tommy. Jadi ketika kita sudah menerima alasan Tommy di sini, maka Tommy ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima. Kemudian alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi takut rekan-rekannya dari kawan-kawannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Karena Tommy ini katakanlah seorang pengennya jadi orang yang ditakuti di kelasnya. Jadi dia melakukan seperti pemaksaan. Ya katakanlah bersifat premanisme. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ya, tempe terus setiap hari, tempe goreng, tempe bacem, tempe sambal itu terus, tak pernah makan ayam, bosan. Iya, setiap hari pucuk ubi terus. Iya, tempe pucuk ubi itu bisa menyebabkan darah tinggi kalau setiap hari. Ya, iya. Oleh karena itu dia ingin mencoba teman-temannya yang beraneka ragam. Ada yang bawa telur, ada yang bawa ayam, ya, ada yang sapi dan lain sebagainya. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin merasa bebas, ingin merasakan yang lain. Selanjutnya, alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu.
maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia itu cuman iseng saja Bapak Ibu, ya, untuk memenuhi kesenangannya. Kalau melihat kawannya itu ada sampai yang menangis, ya, ada yang merasa marah, dia senang, ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada 5 kebutuhan manusia, yang kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol seorang guru. Nah, kita perhatikan. Ini posisi seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Untuk memahami 5 posisi kontrol seorang guru, kita akan memperhatikan video berikut ini. Tiga action. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita perhatikan video berikut ini. Ini video 5 posisi kontrol. Nah, nanti setelah melihat video ini, Ibu bisa melihat posisi Bapak Ibu di mana. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah memperhatikan sebuah video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi guru bisa sebagai seorang penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai seorang manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 ke 5 posisi kontrol ini, kira-kira mana yang baik akan kita lakukan ke depannya? Yang
5 sebagai seorang manajer. Kalau kita perhatikan tadi ada berbagai macam, mulai dari kata-kata yang dikeluarkan, tingkah laku yang dilakukan oleh seorang guru yang mencerminkan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini 5 posisi kontrol seorang guru dari kita mengubah ya dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Ya. Oke, kita baca Bu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mengubah dari identitas gagal menjadi identitas berhasil atau sukses. Nah di sini kita lihat Bapak Ibu, identitas gagalnya si anak menghindari hukuman. Ya, guru, posisi guru pertama sebagai penghukum, guru ini akan berbuat menghardik, bahkan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir si anak. Dan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kata-kata awas itu menunjukkan ancaman. Rasakan. Ada perasaan berbahagia ketika melihat orang lain susah. Ya betul. Kemudian hasilnya si anak akan memberontak. Ya. Kemudian si anak akan menyalahkan orang lain dan si anak akan berbohong. Dia mencari alasan. Si anak tidak akan berkata jujur. Alasan kenapa si anak ini terlambat. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, dia menganggap bahwasanya seorang guru itu seperti seorang polisi. Ya, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, dia akan dihukum oleh si guru. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, si anak akhirnya cuek. Setiap hari kena marah, akhirnya cuek. Seperti itu. Kemudian dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya. Dia akan terus. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini masih dalam identitas gagal, Bapak Ibu ya. Guru akan berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini. Kemudian ibu kecewa. Ya, ibu kecewa dengan kamu. Anak merasa bersalah. Ya. Apalagi bagaimana nanti ibu harus bercerita dengan kepala sekolah tentang tingkah laku kamu. Ya, anak tambah merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian guru juga berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Ya, kemudian ibu stres melihat tingkah laku kamu karena terus berulang tadi. Ya. Kemudian hasilnya dia akan menyembunyikan, dia akan menyangkal, si anak akan berbohong. Kemudian anak akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau tadi yang menghukum di luar, sekarang dia sudah masukkan dalam dunia berkualitas, tetapi apa yang dilakukan oleh guru ini masih dalam identitas gagal. Kemudian si anak berkata, maafkan saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, si anak berkata itu sebenarnya untuk menghindari hukuman saja. Ya, bukan berasal dari dalam diri si anak. Kemudian dampak pada murid, dia akan merasa rendah diri. Gitu. Kemudian ini identitas berhasil dan sukses, tapi kontrolnya masih dari luar, bukan dari dalam diri si anak. Guru sebagai teman. Kita lihat TV itu tadi, Bapak Ibu ya. Si guru berbicara secara lemah lembut, menganggap si anak sebagai temannya, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, itu kerjaannya guru, ya. Kemudian guru juga berkata, ayo lakukan demi ibu, ya.
Kemudian guru juga mengeluarkan kata-kata sayang seperti itu. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi anak merasa terbeban juga sebenarnya. Ya, dia melakukan sesuatu itu bukan karena dari dalam hatinya sendiri nanti ketika dia akan berubah, tapi karena ada dorongan dari si guru tadi. Ya, karena di situ si anak akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian hasilnya si anak akan ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia merasa ketergantungan tadi. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Ada rasa kecewa. Ya, rasa kecewa yang timbul. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi guru sebagai seorang pemantau. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya si anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika diawasi, dia akan berubah. Tapi ketika si anak ini tidak diawasi, dia akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang baru. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi guru, peraturan, dan hukum di dalam dunia berkualitas si anak. Kemudian guru berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya, dalam video tadi si anak terlambat 20 menit, maka dia harus tinggal di kelas selama 20 menit. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir, ini identitas yang berhasil atau sukses dan kontrolnya berasal dari dalam diri. Motivasinya berada dari dalam diri atau motivasi intrinsik, Bapak Ibu ya. Nah, guru di sini sebagai seorang manajer. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang guru, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mencari alasan si anak terlambat. Dan guru berkata, apa yang kita yakini tentang keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Guru mempertanyakan solusinya sendiri kepada si anak, bukan guru yang memberikan solusi. Kemudian hasilnya ini akan menguatkan pribadi anak. Anak akan percaya diri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia mencari solusi sendiri. Kemudian dampaknya pada murid mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Sekarang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Berbicara masalah restitusi, Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan video restitusi berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita perhatikan video segitiga restitusi berikut ini. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah memperhatikan, menonton sebuah video tentang segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh muridnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam segitiga restitusi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sekarang kita lihat. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika ada kesalahan, jangan kita langsung mengatakan si anak ini kamu salah. Jadi kita anggap bahwasanya kesalahan yang dilakukan si anak itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Nah, di dalam menstabilkan identitas, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita katakan kepada si anak, yang pertama, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini kita berusaha menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Jangan sampai kita berusaha untuk mengurangi emosi si anak. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Pada validasi tindakan yang salah di sini, Bapak Ibu bisa memancing pertanyaan kepada si anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dari sini nanti anak mulai terbuka. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini Bapak Ibu ya. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang dilanggar. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kepada anak, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mencari solusi. Anak akan mencari solusinya sendiri, supaya jangan sampai kejadian itu akan terulang. Bapak Ibu ya. Gitu. Terakhir, refleksi. Di sini ada 4 emoji Bapak Ibu. Setelah menerima, mendengarkan, menonton video tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pada saat ini posisi Bapak Ibu di mana? Apakah yang satu? Yang satu itu apa? Biasa-biasa saja. Ya. Apa yang dapat itu lah biasa. Kemudian yang kedua, cemberut atau marah. Ya, marah, puinya terlalu sedikit mungkin. Yang ketiga menangis. Iya, sedih. Iya. Yang keempat senang. Nah, gembira. Nah, kira-kira di mana Bapak Ibu posisi Bapak Ibu? Saya minta Pak Rudi, coba Pak Rudi. Posisi Pak Rudi setelah menerima materi tentang budaya positif hari ini di posisi yang mana Pak Rudi? Ya, dijelaskan Pak Rudi. Oke, posisi saya Pak Andi adalah dari keempat emojinya nomor 4. Karena saya sangat senang sekali dengan materi yang disampaikan pada hari ini, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Karena selama ini saya sering menyuruh siswa yang marah-marah silakan keluar dari pelajaran saya. Menghukum ya. Akibat apa? Akibat keterlambatan dalam masuk kelas, karena ada kesempatan sebelumnya apabila guru yang sudah masuk yang terlambat silakan tunggu di luar. Nah, itu. Akhirnya dengan kesimpulan hari ini bisa ketawa saya. Bisa berfungsi nanti ketawa sifat bersabarnya dulu. Itu saja Pak Andi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi hari ini berada di posisi yang keempat, senang. Artinya apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya ada manfaat kepada Pak Rudi, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi ada keyakinan kelas tadi Pak Rudi ya, bahwasanya yang terlambat silakan keluar. Nah nanti untuk kedepannya untuk hal yang seperti itu mungkin bisa diubah Pak Rudi ya. Terima kasih. Satu lagi ibu-ibu, Bu Eka. Baik. Posisi saya di nomor 4 emoji senang ya. Karena dari materi Pak Andi sampaikan, saya bisa lebih mengetahui budaya positif itu apa ya. Nanti bisa saya terapkan ke anak-anak mengenai budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Itu saja Pak.
Terima kasih Bu Eka. Iya, jadi Bu Eka posisinya berada di nomor 4. Senang karena mendapatkan informasi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kegiatan budaya positif ini jangan hanya kita jadikan seremonial saja. Bukan hanya materi yang diterima oleh CGP saja, tapi ini harus kita aplikasikan kepada semuanya, baik yang sudah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ataupun yang belum. Harapannya nanti, walaupun nanti kita tidak menjadi guru penggerak, tetapi kita tetap menjadi guru hebat. Itu Bapak Ibu ya, harapan saya. Terakhir, terima kasih. Saya terdapat kekurangan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.